bayangkan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hari yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita bergerak di sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah menjadi air mata sahabat, jangan lupa bahagia. Halo, perkenalkan, nama saya Afif Rosid. Saya tinggal di Ngenden RT 3 RW 8 Gentan Bagi Sukoharjo. Saya masuk ke Dian Nusantara dikarenakan saya ingin bekerja sebelum lulus. Saya masuk Dian Nusantara pada 2015, tepatnya bulan Juli, dan saya bekerja alhamdulillah di bulan Maret tahun 2016. Saat di Dian Nusantara, saya ditempatkan bekerja di PT Kemilau Indah Permana. Di sana saya bekerja sebagai kepala perusahaan dengan gaji sekitar 5,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayman Dayani. Saya masuk di Dian Nusantara Surakarta itu bulan Juli tahun 2016. Masuk di perusahaan saya itu sebagai front office ataupun resepsionis. Selama setahun saya di sana. Setelah itu tahun kedua saya naik tingkat ataupun naik jabatan sebagai staff accounting di perusahaan tersebut. Gaji pertama saya memang UMK, tetapi setelah lepas training itu gaji saya berkisar 2,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Surana. Saya masuk di Dinus pada bulan Mei pada tahun 2019 dan saya ditempatkan kerja pada bulan Mei tahun 2020. Sekarang bagian saya di Research and Development atau R&D Finishing di PT Sri Rezeki Smart TPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif Hidayat dari HRD PT Sritek. Selama ini saya telah bekerja sama dengan Dian Nusantara dalam hal perekrutan calon karyawan. Mengapa saya memilih Dian Nusantara? Karena siswa-siswa ataupun alumni dari Dian Nusantara punya salah satu yang kita ingin adalah karakter. Mereka tangguh, tahan batin, disiplinnya tinggi, itu yang kita inginkan. Dan sampai sekarang kita telah bekerja sama dengan Dian Nusantara hampir sudah 15 tahun. Terima kasih kami kepada Dian Nusantara ya, yang selama mungkin lebih dari hampir 10 tahun ya, lebih itu setiap tahun kami itu selalu merekrut dari lulusan Dian Nusantara ini boleh dibilang hampir 50% lebih bawah. Jadi rata-rata dari lulusan Dian Nusantara ini banyak yang aktif di perusahaan kami. Bersama masih berjaya. Itu Bapak Ibu kemarin ada di mana itu? Mana itu? Rongkok itu sampai nangis-nangis Pak PKBM, tapi ya wajar kalau itu terblokir. Kenapa? Karena gini Bu, kalau ketua PKBM-nya yang melaksanakan saya, ketika saya tanya kepada Bu Galoh, gini saya kedip-kedip matanya. Jadi jangan jawab gitu. Ini kan saya udah langsung feeling saya langsung jalan. Ya Ibu keluar, Ibu nggak mau ikut campur tangan ya saya tolong Pak Din. Tidak ada kalau bagi saya juga saya sampaikan baik itu di Surakarta, di Jogja atau di mana saja. Sekali lagi saya terima kasih kepada pihak Dian Nusantara, Pak Edi dan teman-teman dan stafnya yang bersedia untuk menjadi tempat
kegiatan ini. Karena dengan waktu tapi kalau di luar kursus itu undang seminggu, saya hanya 3 hari. Bisa nggak Pak ini? Yang penting jangan tanggal 8, 6, jangan 8. Bagaimana kalau saya bisa nggak? Bisa. Nah ini luar biasa kan, jarang yang begini, yang seperti ini bisa kita lakukan gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak Edi bersedia. Juga terima kasih kepada Bu Kalo dan juga Ibu penilai Bu Kasih. Ini kalau di Solo saya udah yakin. Kalau mungkin itu saja, nanti kami sedikit karena ini yang paling penting adalah sejatinya Pak Edi Suwares. Pengimbasan ini mulai nanti dari input, tes, output, dan outcome-nya. Bagaimana perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya, mungkin juga termasuk pendampingannya kalau memang itu perlu. Kalau ini terus juga nanti outcome-nya itu penempatannya. Untuk sementara Bapak Ibu yang bisa sampaikan, sekali lagi saya terima kasih kepada semua pihak, baik itu dari Dinas Pendidikan, dari Pak Edi, dan juga partisipasi Bapak Ibu dari lembaga terus, baik itu yang ada di ruang. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara prinsip saya kira semuanya itu sudah menjalankan untuk program untuk pengimbasan ini. Kita sharing tentang bagaimana kita menyelenggarakan program PKK itu dengan baik ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan. Sebenarnya kita melakukan itu ada 3 tahap utama. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Saya kira semuanya juga melakukan hal sama, tapi mungkin polanya aja yang berbeda. Ya. Jadi misalkan kalau di kita Bapak Ibu sekalian ya, pada saat kita pengen melakukan suatu perencanaan ya, itu pasti tidak tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saya pengen mengajukan PKK tahun 2021, perencanaan ini sudah kita susun di tahun 2020 itu ya, karena kita program kerjanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa ini ada program PKK yuk kita buat rencana, tidak bisa Bapak ya. Karena itu nanti akan merusak sistem yang ada di kita ya. Ini tiap lembaga karakternya berbeda-beda Bapak ya. Jadi ini hal utama yang kita persiapkan, yaitu menyiapkan kurikulum ya, dengan kebutuhan studi nanti kita jabarkan satu-satu. Terus pencarian peluang kerja, menyiapkan tim dan instruktur ya. Karena di kita itu yang nanti ada untuk menyelenggarakan program PKK, misalkan yang bertanggung jawab biasanya Bu Dewi ya. Yang lain cuma membantu tim ya. Di sana misalkan di situ ada 4 orang, ya udah yang mengendali program PKK itu yang 4 orang, yang lainnya tidak ikut-ikutan kan itu, karena ada kegiatan yang lain. Terus yang keempat, menyiapkan jadwal sarana prasarana Bapak Ibu sekalian. Ini seperti yang sampaikan Pak Pur tadi, kalau kita itu punya alat itu 10 ya, kalau ngajukannya 100 ya, walaupun bergelombang lah kapan selesainya kan itu. Mungkin tahun 2020 itu tidak terpantau terikat jam, tapi kalau sekarang kan terikat Bapak. Jadi satu materi di sana 2 jam, berarti kan harus ada 2 jam itu, karena terrekod di aplikasi itu. Kalau kemarin kan tidak. Misalkan kita itu per hari ngasih pembelajaran jam, misalkan kita 5 jam selesai, setatnya jajan kan harus selesai itu Bapak Ibu. Kalau kemarin kan mungkin suka-suka pengajarnya, wah ini anaknya udah bisa, ya udah jamnya dikurangi, misalkan itu ya harusnya 60 menit, ya udah dibuat aja 40 menit, kan bisa saja terjadi. Ya tapi kalau untuk 2021 ini tidak bisa Bapak Ibu. Terus ini juga untuk perekrutan awal. Perekrutan awal ini ya gambarannya nanti kita ada 2 sesi Bapak Ibu kalau perekrutan ya. Gitu. Ini coba kita jabarkan satu-satu. Nah ini ya, kemarin kita memang setiap tahun itu mencoba untuk mengevaluasi kurikulum. Jadi ini kita tidak fokus merencanakan untuk persiapan program PKK saja. Jadi kita itu merancang kurikulum itu memang setiap tahun ya, karena studi itu pasti perkembangannya berbeda, ya kan? Karena di sana perkembangan tuntutan dari mitranya juga sangat tinggi. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Nah ini selain kita menyiapkan program untuk program 1 tahun yang kita selenggarakan, nah dari kita juga merancang kira-kira nanti program PKK itu yang fokusnya itu di mana. Jadi ini cuma untuk merancang kurikulum saja Bapak. Ya ini kemarin kita laksanakan di Tawangmangu itu 2 hari ya. Sebenarnya Bu Nini itu mau datang juga nggak jadi, yang datang Mbak Wati kalau nggak salah ya, Mbak Wati ya itu ya. Nah di situ apa datang Bu?
Oh datang. Oh ya. Nggak kelihatan. Ya jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu pengen aman, ya, perencanaan itu ke depan. Paling tidak Bapak Ibu misalkan tahun 2002 lah kira-kira saya itu mau buat program apa ya kan, dan nanti yang judi yang saya butuhkan itu siapa untuk diajak merancang itu. Kemarin ada 10 judi ya, itu yang kita ajak ya, karena kita nyuplainya untuk tenaga administrasi Bapak Ibu. Nah terus yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yaitu untuk MOU. Jadi di sana itu kita tidak melakukan MOU ya, kita fokus untuk merancang kurikulumnya saja. Nah untuk pencarian MOU ini pekerjaannya Mbak Debbie itu langsung datang ke perusahaannya masing-masing. Karena kalau MOU di momen penyusunan kurikulum itu bisa saja ada perusahaan judi IDOKA yang menerima, ada IDOKA yang tidak bisa menerima. Karena tidak bisa menerimanya itu bisa saja, wah saya diundang di sini ternyata dijebak untuk MOU kan. Makanya kita di sesi-sesi besar itu kita tidak pernah yang namanya mengadakan MOU. Karena itu memang kita ada masukan dari MOU, kesannya kita itu dipaksakan. Padahal yang namanya MOU itu tidak boleh ada pemaksaan satu dengan yang lain. Nah di situ biasanya Mbak Debbie selain mencarikan MOU juga peluangnya apa, jumlahnya berapa. Jadi ini prosesnya itu memang panjang Bapak Ibu kalau kita mau mengajukan program yang dari pemerintah Bapak Ibu. Nah terus selanjutnya ini hubungannya dengan penyiapan tim Bapak Ibu. Ini biasanya di sela-sela kegiatan itu kita sudah merancang. Jadi kalau di kita itu pokoknya program PKK itu yang bertanggung jawab adalah Bu Devi, terutama dalam hal keuangan. Tapi kalau dalam hal pembelajaran itu ada staf kami itu Mbak Ayi ya. Yang perekrutan itu tanggung jawabnya Bu Yudi kan itu. Jadi kita berbeda-beda. Tujuannya apa Bapak Ibu? Itu sebenarnya dari kita manajemen untuk kontrol. Karena nanti kalau yang bertanggung jawab cuma satu aja, ya biasanya itu ya kelemahannya ditutupi. Tapi kalau ada beberapa pihak itu mau menutupi ya berarti harus kong kali kong dari 3 personil. Tapi biasanya kita timnya di situ itu minimal 4 orang khusus yang menangani. Itu yang selalu kita lakukan sampai nanti akhir di pelaporan. Nah ini penyiapan sarana prasarana Bapak Ibu ini hubungannya dengan tadi regulasi itu Bapak Ibu sekalian. Kebetulan kemarin itu kita ada 2 tempat ya, sarana kita ada 60 unit, jadi kita bisa rolling 2 kali. Karena rata-rata itu dari direktorat itu memberikan persetujuan itu ya paling tidak maksimal itu 2 kali peralatan yang dimiliki. Karena yang namanya orang belajar, waktu sehari itu untuk belajar itu paling cuma 6 jam standar. Kalau 6 jam itu misalkan Bapak Ibu pada saat nyusul dari misal 1 kelas, setengah kelas kan itu Bapak. Hal terjelek itu kan sehari itu untuk 2 kelas kan itu Bapak. Nah itulah ukurannya dari jadi Bapak Ibu pada saat menyiapkan sarana prasarana di dokumen kalau misalkan tekniknya Bapak Ibu itu ya sarananya jumlahnya berapa, cara memfotonya itu bagaimana, sarana itu nampak semuanya. Kemarin itu kejadian di Mbak Wati, di sana sarananya banyak tapi teknik motonya itu yang keliru. Jadi yang kelihatan kan sebagian. Nah, tim verifikasi itu ya menghitungnya itu yang nampak kan itu loh. Jadi itu kalau itu kan teknik pada saat memotret untuk dilampirkan di proposal Bapak Ibu. Tapi ya jadi ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan sampai kita itu punya suatu pemikiran, wah saya punya sarana banyak cuma disetujui itu. Nah kita harus introspeksi lagi. Kemarin itu dokumen yang kita lampirkan itu nampak semua tidak. Itu aja. Prinsipnya simpel. Kalau misalkan maksudnya salah, yang ke potret itu pasti cuma sekitar 20-an. Karena biasanya kan teman-teman pada saat moto itu cuma berdiri kan itu. Nah yang di foto ya pasti yang kelihatan yang depan toh. Tapi kalau teman-teman pakai drone itu pasti tampak semua. Kalau enggak punya drone pakai tangga kan itu kan. Itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ini harus dipersiapkan betul Bapak Ibu sekalian ya. Terus selanjutnya ini untuk perekrutan awal. Perekrutan awal ini Bapak Ibu sekalian kita menggunakan berbagai langkah ya. Baik online maupun offline. Kita menggunakan media sosial kayak brosur ya kan. Mengapa ini kita bilang itu perekrutan awal? Karena ini masih proses pengusulan Bapak. Jadi dalam proses pengusulan ini yang jelas itu sebenarnya itu ya
selama data itu bisa masuk di sistem, ya itu yang penting dimasukkan dulu. Kalau tadi kita sudah selektif di perekrutan awal, yang kita takutkan kita ngajukan 50, yang disetujui 10, dan yang 40 yang jadi masalah untuk kita. Kan itu Bapak. Karena toh nanti pada saat teman-teman itu sudah MOU, pasti teman-teman kan diminta untuk mengupload data realnya kan, gitu. Makanya tadi saya bilang sistem itu memang selektif, tapi sistem itu juga bisa dibohongi kan itu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak usah bingung nanti wah saya harus karena nanti kalau sudah bingung ujung-ujungnya apa putus asa kan itu. Itu hal-hal mengapa ini perekrutan awal kita istilahnya itu cuma untuk persyaratan masuk sistem dulu. Itu masalah nanti peserta di sistem ganti itu tidak apa-apa karena nanti setelah MOU pasti teman-teman disuruh melengkapi data realnya lah itu diganti. Lah kalau sudah MOU data real masuk yang diharapkan Pak Pur tadi, jangan sampai kalau bisa data real itu berganti lagi. Karena itu harapannya misalkan dari Dia Nusantara dapat 50, setelah MOU kan ngupdate data, masukkan 50. Lah ini 50 ini sampai selesai ya jangan berubah kalau bisa. Kalau berubah berarti harus pakai berita acara. Itu ya. Makanya kita buatnya itu bertahap. Kalau perekrutan awal itu yang penting kita punya data, ya kita masukkan. Selama itu masuk aman. Tapi kan itu untuk syarat, Bapak Ibu, ya kan? Nah itu pengajuannya, makanya kan di sistem itu kan misalkan jenengan ngajukan 100, berarti kan syarat pengajuannya harus ada 100 data kan? Lah masalah 100 ini nanti jenengan mau siswa beneran ndak usah dipikir, kan itu. Ya, karena kalau jenengan di awal sudah selektif ngajukan 100, ya, padahal jenengan sudah nyeleksi macam minta syarat ini itu, lah disetujui 25, ya kan? Nah, yang 75 orang pasti ngejar jenengan, itu. Nah, makanya kan kalau kita pengen aman, kalau saya selalu gunakan pola itu. Selain dalam hal komunikasi adalah kita usulkan, bukan peserta. Itu loh. Jadi bahasa komunikasi itu juga harus disampaikan. Ya. Jangan sekali-sekali pada saat perekrutan awal, Bu besok tak masukkan untuk ikut program PKK. Jangan sampai seperti itu. Karena sama aja itu kita bunuh diri. Ya. Iya kalau lolos, lah kalau tidak kan itu. Ya. Tapi dalam komunikasinya, Mas. Ya kita coba usulkan untuk mengikuti program yang dibiayai pemerintah. Nah, tapi kalau kita ada bahasa usulan, ini kan ada 2 alternatif, diterima atau tidak diterima. Diterima syukur, tidak pun kita tidak dikomplain kan itu. Ya, itu. Ya. Karena biasanya kalau lewat loker Solo itu langsung luar biasa. Tahun kemarin tuh hampir 400 orang. Itu dan itu kebanyakan sarjana. Nah, berarti kan di situ kan sarjana itu ternyata masih banyak yang nganggur. Nah ini menjadi kelebihan kita di situ. Ini istilahnya perekrutan awal kalau di tempat kita. Ya. Nah terus langkah selanjutnya teman-teman sekalian yaitu untuk pelaksanaan. Ya. Jadi tadi persiapannya yang kita lakukan seperti itu. Ya, jadi kemarin itu kita sudah nyusun, kita rencana ngajukan PKK 2021 ya. Tapi kayaknya tahun ini kita tidak ngajukan dulu. Kan itu ya. Karena kebetulan mungkin kita baru kena musibah ya. Jadi tidak Dia Nusantara aja. Semua lembaga yang program 1 tahun itu kena musibah ya. Kita keterbatasan untuk sosialisasi ya. Biasanya kita itu bulan Mei ya, April Mei itu sudah dapat 5 kelas. Sekarang itu kita baru mau merangkak ke 2 kelas ya. Jadi kita fokus mencari untuk yang program setahun dulu ya. Karena memang kita tidak bisa sosialisasi ke sekolah ya. Makanya kita kalau nanti kita mau ngajukan di PKK, pasti yang program 1 tahun saya yang hancur kan itu, ya kan lebih baik kita ngejar di situ dulu.
Tapi mungkin untuk tahun ini PKK kita nggak usah ngajukan dulu kan itu, karena kita mencoba fokus untuk yang program stabil tahun dulu ya. Itu yang keputusan kemarin yang kita ambil. Jadi teman-teman pada saat buat perencanaan itu harus matang betul ya. Jangan sampai nanti wah ini program PKK ngajukan sebanyak-banyaknya biar dapat kan itu. Karena di belakangnya itu panjang. Kalau di Solo itu Dinus tidak pernah ketinggalan. Bisa saja tahun berapa itu setahun itu 3 kali. Dari Irjen sendiri, dari BPK sendiri, dari Irjen itu 2 kali. Nah terus akhirnya ke teman-teman sekalian kita dikasih trik. Jadi misalkan suatu saat, karena kebetulan ini untuk online mungkin tidak ada kunjungan lapangan kayak dulu. Jadi bisa saja nanti 2022 ada kunjungan lagi setelah pandemi hilang. Kuncinya adalah pada saat ada Irjen maupun BPK itu memeriksa teman-teman sekalian, pada saat pulang mereka suruh tanda tangan baik di proposalnya maupun di laporannya. Itu. Kalau di buku tamu itu jawabannya simpel. Ya bisa saja ini kamu kenal main ke sini suruh ngisi buku tamu, padahal tidak meriksa kan itu. Itu. Ya. Jadi kuncinya misalkan suatu saat teman-teman itu menjadi rujukan untuk diperiksa BPK ataupun inspektorat, pada saat selesai minta proposal teman-teman ditandatangani, laporan juga ditandatangani. Kebetulan untuk saat ini proposal kan tidak bisa ditandatangani kan itu, karena kan online. Tapi kalau laporan pasti, ya walaupun laporan online, kan teman-teman pasti tetap secara akuntansi untuk menjaga akuntabilitas Bapak Ibu penyelenggaranya bagaimana, hard copy pasti ada. Dan itulah yang dimintai tanda tangan. Nanti kita udah aman. Karena kalau seperti yang sampaikan Pak Pur, kalau di lembaga kita itu ada masalah, ya, walaupun kita sudah buat surat pernyataan maupun fakta integritas apapun, ya, tetap direktorat juga kena salah, ya, karena kesalahannya adalah kelalaian untuk pengawasan, kan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dalam pelaksanaan Bapak Ibu harus itu, ya. Nah, terus dalam pelaksanaan itu apa? Ya, mulai dari pengajuan proposal. Nah, ini untuk seleksi penetap peserta. Ya. Jadi ini tadi Bapak Ibu sekalian, seleksi ini adalah perekrutan terakhir. Ya, seleksi ini untuk menetapkan kita itu sebenarnya disetujui berapa, kan itu. Nah, setelah penetapan ini, kalau bisa data jangan berubah sampai akhir hayat nanti. Ya, sampai akhir pelaksanaan. Itu. Karena nanti kalau itu potong di tengah jalan, walaupun ada surat berita acara, ya, ini biasanya kalau nanti ada pemeriksaan inspektorat, ini dikejar. Nah, kamu dulu seleksinya bagaimana? Kan itu. Karena peserta itu walaupun sudah kita takuti untuk membuat surat perjanjian dan pernyataan, kalau putus di tengah jalan nanti harus mengembalikan dana sebesar jumlah dana bantuan, mereka tanda tangan. Juga di materai, kita materai sediakan. Ya. Tapi pada pelaksanaan pun kita juga tidak bisa menuntut apa-apa. Karena itu perjanjian di bawah tangan. Kan, itu Bapak Ibu. Kecuali kalau perjanjiannya di notaris, itu baru bisa dituntut. Lah cuma misalkan kita bisa nuntut, yang pertama biaya penuntutannya itu yang nanggung siapa? Kan itu. Iya kan? Itu. Terus prosesnya pasti juga panjang. Anak suruh mengembalikan 3 juta itu nanti proses, karena saya pernah ngalami sampai Pak Pur. Mengembalikan dana bantuan itu tidak mudah. Ya. Jadi kita harus menelusuri dulu rekeningnya kemana-kemana. Saya dulu masukkannya adalah di rekening, sebenarnya itu bukan rekening Kemendikbud. Kalau saya dulu masuknya ditelusuri itu masuk ke rekening pemakaman. Iya,
Dan itu resmi. Jadi bukan dalam arti simpel, misalkan Bu Putih ngasih program saya, Pak Edi ini ada temuan suruh kembalikan Budi, tidak seperti itu. Ya. Itu birokrasinya luar biasa ya. Kalau Bu Putih sudah hafalkan itu sama Bu Warni ya. Itu jadi tidak gampang mengembalikan uang, itu prosesnya panjang ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ini proses yang selalu kita lakukan. Terus yang ketiga yaitu pembagian fasilitas, keempat pelaksanaan pembelajaran, yang terakhir adalah uji kompetensi. Nah ini kita coba jabarkan satu-satu. Ya. Nah pengajuan proposal, ini kemarin saya cuma buka aja, tapi saya tidak masuk. Ya. Karena kalau saya masuk, data saya otomatis sudah terekam. Ya, yang 17.000 sekian itu. Jadi yang saya maksudkan di sini, selama Bapak Ibu sudah masuk, berarti dianggap Bapak Ibu sudah mencoba memproses pengajuan, kan itu. Makanya 17.000 itu adalah data tidak real. Itu cuma data Kulon Nuwun, bahasa Jawanya kan itu, ya kan? Ya bahasa kepo, ya itu. Karena bisa saja misalkan tempatnya Bu Nini Bu Cakra masukkan, dah setengah jalan, wah kok sulit berhenti, ya itu sudah terekam yang 17.000 tadi. Ya, itu. Oke, jadi ini hal-hal yang tentunya harus kita cermati bersama. Nah, terus berikutnya adalah ini seleksi dan penetapan Bapak Ibu. Kalau sudah disetujui, Bapak Ibu harus tetapnya itu cuma di sini. Kalau perekrutan awal tadi ya udah semua orang ditampung aja. Ya, karena itu untuk masukkan sistem. Tapi pada saat perekrutan yang sudah disetujui ini Bapak Ibu harus selektif betul. Ya. Jadi kemarin itu memang sarjana itu boleh. Ya. Di Judnis pun juga boleh. Ya. Kemarin kita nyoba beberapa sarjana coba kita masukkan. Ya. Ini pengalaman kita kemarin itu sulit untuk mengendalikan. Ya. Karena pola pikir mereka itu kesarjanaannya itu masih dijadikan istilahnya itu kemampuan jiwa kan itu. Padahal di judi itu sarjana itu kan tambah tidak penting kan itu. Jadi kita memoles di sini mentalnya pun juga agak sulit. Ya. Itu kemarin berapa orang bisa saja. Jadi akunya itu sangat tinggi gitu loh. Ya. Itu. Ya, rumangsa saya sarjana, jadi beri penjelasan, termasuk kedisiplinan juga seperti itu. Karena kalau di saat kuliah pun mungkin mereka pakaian semaunya sendiri, ya kan? Terus yang kedua, mereka tidak biasa memakai yang namanya kartu mahasiswa, kan itu. Padahal kalau di kita itu semua itu harus terbiasa, ya kan? Pakaian harus seragam, sepatu juga kita belikan harus dipakai. Bukan dalam arti wah ini kok terlalu ribet, tidak. Karena itu merupakan sebagai unsur pembiasaan. Merubah karakter kedisiplinan cuma di situ. Sekarang disiplin di getak itu kita tambah jadi masalah. Nah, zaman saya dulu disiplin itu garisan 1 meter dari kayu di kepala enggak apa-apa. Sekarang nyenggol aja masuk ke penjara kan itu. Ya. Jadi kita membuat polanya itu. Jadi hari Senin sampai Kamis itu harus seragam terus. Pakaiannya itu ya yang sudah kita berikan. Sepatu juga harus yang sudah kita berikan. Yaitu ID card juga wajib dipakai. Itu sebenarnya untuk merubah tadi di soft skill-nya ya. Karena kalau gunakan kata-kata nanti jadi masalah, tapi kalau itu kan enak. Nah di sini itu harus dijelaskan semua aturan mainnya. Jadi jangan sampai setelah kita menetapkan peserta ini mereka tidak tahu aturan main kita, gitu loh. Iya, itu. Karena kalau tidak dijelaskan di tengah jalan pasti akan timbul masalah. Timbul masalah ya mereka gampang-gampang aja. Ya udah saya nggak jadi, nggak masuk kan selesai. Tapi yang pusing kan kita, iya kan?
cari orangnya, padahal fasilitas seragamnya sudah dijahitkan dia. Sepatu sedang diukur, sudah sepatu ukuran dia, kan itu loh. Itu. Jadi di depan ini kalau sudah disetujui harus tanda tangan. Itu ya, kita ngalahi korban materai. Kalau dulu kan 6.000 ya. Kalau sekarang 10.000. Tapi kan ini sudah pasti. Ya. Itu. Ini kan seleksi sudah pasti, kita setujui 10 ya, kita nyeleksinya 10 orang udah tutupnya. Selebihnya itu kan tidak, kan itu. Ya, makanya di sini itu yang paling ketat adalah di sini. Ya, itu biasanya yang seleksi itu ya yang bawah ini dari Dudi, terus dari depan itu cuma menerima pendaftaran ulang. Ya, yang seleksi berikutnya biasanya dengan Mbak Devi, Bu Yeni, ya. Pokoknya yang untuk galak-galak kan itu. Ya. Itu. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Ya. Itu. Karena anak ini kan karakternya macam-macam kan itu loh. Ya, yang jelas jangan sampai teman-teman saat ngajukan sudah disetujui, ya kan, seleksinya lemah. Nanti teman-teman yang gulung kumbing sendiri, apalagi sekarang 2021 semua tersistem. Merubah data di sistem itu kan tidak bisa sewaktu-waktu, kan itu loh. Ya. Makanya harapannya itu kalau kita disetujui 10, sudah nemu orang 10, jangan sampai ini putus di tengah jalan. Itu ya, ini harapannya kalau kita mencobanya seperti itu. Walaupun nanti kalau misalkan kepepet dia tidak masuk 2 hari, ya ditelepon, didatangi ke rumahnya dan sebagainya, tanya ke orang tuanya. Karena kita merubah data di sistem itu tidak gampang kan itu. Ya, misalkan telepon dari direktorat, ya memang dibuka, tapi pasti sebelum dibuka kita ditanyanya macam-macam. Kan itu, nah seleksinya bagaimana, anaknya gimana dan sebagainya. Ya. Yang aman itu kalau pesertanya itu keluar karena meninggal itu aman. Itu, ya, itu. Tapi kalau sudah bekerja dan sebagainya itu tidak aman. Karena di sini ada proses perjanjian tadi. Kan itu. Ya ini untuk seleksi dan penetapan. Jadi kita perekrutannya ada dua cara dan 2 tahap tadi. Nah terus ini untuk pembagian fasilitas, Bapak dan Ibu sekalian, ini hal yang dulu pernah saya sampaikan. Yang namanya fasilitas peserta itu jangan sekali-sekali kita mengurangi data di situ. Ya, itu. Karena yang namanya peserta ini pasti juga berhubungan dengan peserta dari lembaga lain. Itu pasti. Itu. Ya. Walaupun kemarin kita banyak dari teman-teman itu kok di sini dapat ini, sini tidak. Tapi kita menjawabnya harus bijak. Ya mungkin anggaran pada saat menyusunnya berbeda. Ya. Kemarin itu ada beberapa temannya itu datang ke sini mau pindah. Ya tidak bisa karena data sudah di sana. Karena di sana cuma dapatnya itu cuma modul aja. Kok seragam tidak dapat, buku tidak dapat, terus sepatu tidak dapat, tas tidak dapat. Yaitu tak suruh nyampaikan. Yaitu sistem penganggaran tiap lembaga itu berbeda-beda. Ya. Walaupun mungkin dari anggaran dari pemerintah itu sama. Ya. Tapi kan kita kebutuhan tiap lembaga itu kan berbeda-beda. Jadi jangan sampai sana itu pasti korupsi, enggak, kita enggak boleh jawab seperti itu kan itu. Ya jadi jangan sekali-kali kita mencoba untuk menjatuhkan lembaga lain, itu prinsipnya. Itu. Karena kalau kita punya keinginan, wah saya pengen lembaganya Mbak Ati tutup, kita enggak berpikir ke lembaga kita, yang kita lihat terus lembaganya Mbak Ati. Ya, lembaganya Mbak Ati semakin besar, kita sendiri yang tutup kan itu. Kalau kita berwirausaha kan seperti itu, ya. Itu jadi ini hal yang tentunya harus disikapi bersama. Nah terus ini untuk pelaksanaan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya kalau bisa di tahun 2020 ini kemarin ada masukan dari direktorat ya. Kalau bisa nanti misalkan ada program TKK Bu
Parni Bu Putih itu ada pembukaan bersama dan ngundang dari direktorat. Ya. Walaupun sebenarnya perwakilan dari Dinas Pendidikan itu sudah cukup. Ya. Tapi dari direktorat itu punya base data di perencanaan itu jelas. Itu. Karena kalau misalkan data cuma dari laporan, biasanya itu pada saat diskusi dengan untuk mempertahankan anggaran, dia itu nggak tahu lapangannya gitu loh. Itu. Tapi kalau tahu, oh kemarin bukaan di sana tekniknya seperti ini dan sebagainya, lah itu jawabnya kan juga susah, juga mudah kan. Tapi kalau nggak tahu itu juga susah. Nah ini harapannya ini nanti mungkin yang di Solo 3 bisa koordinatori oleh Kartika, Mbak Solo 3, Mbak Wati ya. Itu mungkin yang Karanganyar di Bu Ati, IHS dan sebagainya. Ya. Itu pembukaan bisa di lembaga, bisa di ruang gedung pertemuan. Tapi kalau bisa itu di lembaga biar tidak membengkakkan biaya karena sewa gedung itu tidak boleh kan itu. Ya, itu harapannya dari direktorat seperti itu nanti biar punya base data pada saat penyusunan anggaran di tahun berikutnya itu misalkan hearing dengan komisi 10 pun juga jawabnya enak kan gitu. Ini Bapak dan Ibu sekalian untuk pelaksanaan pembelajaran. Cuma yang beda tahun 2021 tadi saya sampaikan. Kalau kemarin kita mungkin 4 jam, mungkin 3 jam instrukturnya sudah selesai, ya udah selesai. Kan itu. Ya. Tapi 2021 tidak bisa. Itu 2021 itu instruktur TET jam 9 harus mengaktifkan waktunya. Ya kan? Berarti nanti selesai harus nutup waktunya. Itu loh. Ya. Iya. Jadi kayak kita sendiri ya kayak absen. Jadi staf kita itu jam 8 pagi datang ya jempolnya nempel. Ya kan? Pulang ya harus ditempelkan lagi. Kan itu. Ya, ini juga seperti itu. Makanya dari teman-teman nanti harus buat perencanaan jadwal itu yang matang. Ya. Cuma ini yang kita belum ada kepastian ya. Tadi saya lupa mau nanya. Jam yang dipakai itu jam 45 menit atau jam 60 menit lah. Kalau 60 menit kan berarti teman-teman sehari itu maksimal cuma 6 jam. Nah iya. Ya, itu. Ya kan, berarti kalau misalkan 60 menit, rata-rata orang belajar kalau teman-teman nyusun jadwal, itu kan rata-rata kan kemarin kan 4 jam pembelajaran per hari toh. Karena itu hitungannya sesuai dengan honor nanti sama waktu kan itu loh. Itu. Berarti logikanya sehari itu maksimal cuma 2 gelombang. Iya kan? Kalau misalkan kita punya alat 10, berarti kita paling bisanya cuma sekali jalan 20. Ya kan, logikanya kan seperti itu. Itu. Kecuali kalau teman-teman nyusun jadwalnya itu seminggu masuk 3 kali. Berarti teman-teman bisa ngajukan bisa 4 kali, kan itu. Ya. Nah itu masalah itu diperbolehkan atau tidak yang saya tidak tahu. Ya kan? Itu. Berarti kalau seminggu 4 kali, seminggu 3 kali, berarti waktunya yang lebih panjang, bisa 3 sampai 4 bulan. Logikanya kan seperti itu. Ya kan? Tapi kalau misalkan teman-teman setiap hari masuk, ya berarti maksimal cuma 2 kelas. Logikanya. Ya. Jadi ini teman-teman harus dihitung betul jadwal ini. Ya biasanya saya itu menghitungnya jadwal, nanti yang breakdown itu si Mbak Devi kalau saya nyusun jadwal. Ya, hari ini dan sebagainya. Itu jadi yang jelas teman-teman untuk jadwal itu jangan kita main-main. Karena itu hubungannya dengan uang. Ya, uang yang mana? Honor pengajar tadi.
Kan itu. Ya. Itu biasanya kalau pemeriksaan itu menghitung jadwalnya berapa jam dikalikan sekian rupiah ketemunya berapa, ya kan? Itu diteliti lampirannya. Kan lampirannya pasti presensi pengajar dan presensi peserta, kan itu loh. Kalau jumlahnya selisih, ya itu jadi masalah. Itu. Misalkan ngajarnya kelebihan pun ya jadi masalah. Kalau orang swasta kan tidak jadi masalah. Tapi kalau di pemerintahan itu jadi masalah. Misalkan kita ngasih 10 jam. Kebetulan pengajarnya itu ngajarnya sampai 12 jam. Walaupun kita bayarnya 10 jam, pada saat pemeriksaan ini jadi masalah. Berarti perencanaannya itu tidak bagus. Nah, di situ pasti akan menimbulkan tanda tanya dan pada saat meriksa pasti dicari yang lebih rigid lagi. Kan itu. Ya. Tapi kalau di pemerintahan, misalkan Bu Warni nyusun itu ya anggaran 100 ya harus keluar 100. Ya kan? Tapi kalau polanya orang swasta itu bagaimana orang anggaran 100 yang harusnya 10, ya misalkan nanti yang diajar 20 itu akan lebih baik kalau itu orang swasta. Tapi kalau anggaran pemerintah nggak bisa. 100 untuk 10 orang ya 10 orang. Ditambahi tambah jadi masalah pada saat pemeriksaan, walaupun kita maunya itu ya kita tinggal ngamal. Itu kalau di birokrasi tidak ada kata ngamal, itu tidak ada. Itu ya, jadi ini teman-teman sekalian, nah ini tentunya pada saat proses pembelajaran pun teman-teman harus perhatikan ya. Nah, untuk 2001 ini pelaksanaan dengan jadwal itu yang berat ya. Nah, mengapa ini dalam konteks mengapa sama tidak ini masih do berpikir teman-teman itu. Ya, kemarin kita dicoba di organisasi kita menyelami kok kondisinya teman-teman itu hampir rata-rata yang dikeluhkan itu ketakutan untuk pelaksanaan. Itu. Ya. Karena itu tadi seperti halnya yang dari LKP Elo ini. Ya, ini kan sebenarnya kan mau memenuhi kekurangan kelengkapan, ya kan? Tapi sistemnya kan tidak mau menerima, kan itu loh. Kan logikanya itu. Sama kayak nanti di sistem ini juga seperti itu. Apanya? Ya biasanya, ya ini kan tadi Pak Pur sampaikan, itu kan masih diupayakan. Memang kalau dari direktorat itu hubungannya dengan IT kan IT operasional. Yang namanya IT itu yang bisa merubah itu adalah yang pengembang atau programmernya. Ya, programmernya itu orang Solo sini, belakang Manahan itu, Vikos itu. Ya, itu saya sudah pernah ke situ juga sih. Ya. Itu kumpulan mahasiswa itu yang suruh kerja. Jadi kalau kayak direktorat itu ya dikasih password ya cuma ngecek toh, ngerubah sistem tidak bisa. Itu. Makanya kelebihannya programmer kalau kita sudah misalkan saya beli program untuk pendataan siswa. Ya kan? Saya itu bisanya itu masukkan dan buka. Mau ngubah tidak bisa. Ya. Jadi kelebihannya seorang programmer itu ya bisa mengikat lembaga itu seumur hidup. Karena program itu dirubah orang lain walaupun dia sama-sama programmer itu tidak bisa. Karena programmer pasti memasukkan kunci-kunci tersendiri kan gitu. Ya, itu. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian nanti dalam pelaksanaan kalau kita selalu seperti itu. Ya. Jangan sekali-kali kita mengurangi jam. Ya, itu. Ya kalau bisa ya kita saklek kalau seperti ini. Ya, ini yang kita lakukan ya. Lebih-lebih nanti di sistem. Ya mungkin Bu Warni nanti selaku pengawas khususnya di Solo ini juga perlu ekstra kan itu. Ya, karena tidak semua lembaga itu bisa dengan mudah untuk membuka ataupun menguasai IT kan itu.
Mungkin yang programnya komputer-komputer tidak jadi masalah. Itu. Ya. Jadi ini nah, tentunya di sini dari teman-teman yang kebetulan tidak di bidang IT, paling tidak itu mulai sekarang ya harus punya satu orang yang menguasai IT. Entah anaknya, entah stafnya, atau Bapak Ibu belajar sendiri kan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu belajar sendiri, saya yakin tidak bisa. Karena yang dipikir udah banyak kan itu. Ya, itu. Ibu-ibu mikir suaminya, mikir masaknya kan itu. Ya, itu. Ya. Ini untuk pelaksanaan. Terus selanjutnya ini untuk uji kompetensi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini jangan sekali-sekali Bapak Ibu pada saat mengajukan program PKK tidak melaksanakan uji kompetensi. Selama program yang Bapak Ibu lakukan itu sudah ada LSK-nya. Itu. Tapi kalau belum ada LSK-nya, Bapak Ibu uji kompetensi di LSP ya monggo, di DUDI ya monggo, kan itu. Tapi selama sudah ada LSK-nya, ya bagaimanapun caranya Bapak Ibu uji kompetensi itu ya di LSK itu karena secara garis itu ya idealisme antar kementerian sendiri-sendiri. Ya, kalau dari Kemendikbud itu memunculkan yang namanya LSK, kan itu. Ya, itu kalau di Kementerian Tenaga Kerja kan di LSP. Ya sebenarnya kalau dulu itu sering didiskusikan rohnya berbeda. Kalau LSP itu sudah mengarah ke profesi kan. Misalkan seorang dokter yaitu harus uji profesi, notaris harus uji profesi. Kalau kompetensi adalah keahlian profesional, sebenarnya kan itu. Ya, tapi LSP pun sekarang masuknya ke SMK. Padahal SMK itu kalau menurut gambarannya mereka belum mengarah ke profesi. Masih mengujinya adalah kompetensinya kan itu. Khusus itu ya kompetensinya, kecuali kalau khusus advokat, yaitu sudah nanti ke profesi. Itu. Ya jadi ini hal-hal yang tentunya harus dicermati ya. Itu. Jadi bagaimanapun caranya uji kompetensi itu harus dilaksanakan. Memang dari direktorat itu nggak mungkin mau bilang saklek uji kompetensi harus di LSK, nggak mungkin. Ya. Tapi tersirat di situ itu akan menjadi suatu perhatian. Misalkan di Dinus, wah ujiannya itu di LSP aja cari yang mudah, misalkan. Itu akan menjadi catatan. Ya. Karena produk dari tempat uji kompetensi itu adalah di LSK. Itu teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini yang mungkin memperjelas Pak Mul tadi, selama animasi itu ada LSK-nya, ya usahakan uji kompetensinya di LSK. Daripada kita menjadi perhatian. Kalau perhatian baik, enggak apa-apa. Ya. Karena untuk DUDI pun mengeluarkan sertifikat itu ya harus syaratnya. Di Undang-Undang 20 itu sudah jelas kan. Ya, lembaga yang sudah terakreditasi atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga sertifikasi kan itu ya. Jadi kalau kayak SKB itu boleh karena itu lembaga pemerintah itu. Tapi kalau DUDI ya paling tidak harus memenuhi beberapa syarat banyak kan itu ya. Ini hal yang hubungannya dengan uji kompetensi. Nah terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian ini hubungannya dengan laporan Bapak Ibu ya. Untuk laporan Bapak Ibu, tidak ada lembaga kemarin yang tidak menemui masalah. Itu. Karena ini memang dari direktorat pun juga menyadari ada perubahan sistem. Yang namanya sistem itu sekali jadi itu tidak ada Bapak Ibu. Sampai hari ini pun Bapak Ibu, ya, kalau saya melihat di grup, ya kebetulan saya masih masuk di grup ya. Itu untuk program yang di sistem yang ada di Bansos itu kan masih sering direvisi. Kemarin kalau nggak salah ditutup lagi, maintenance lagi kan. Ya. Jadi kalau kemarin teman-teman itu menemui masalah, itu nggak usah dirisaukan banget-banget. Sistem itu nggak mungkin sekali jadi.
Dan sistem tidak pernah yang namanya mencapai pada puncak sempurna, itu tidak pernah. Itu pasti ada kelemahannya, itu pasti. Ya. Padahal ini program sudah jalan. Ya kan? Apalagi yang tahun 2020 kemarin itu sistem itu baru. Ini yang sudah menginjak ke tahun kedua aja, itu tiap berapa hari sekali kan itu dihentikan kan. Itu di-maintenance lagi dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ada hubungannya dengan laporan, yaitu laporan awal dan laporan akhir. Jadi walaupun sudah tersistem, Bapak Ibu tetap harus punya hard copy-nya. Itu. Ya. Kalau tahun 2019-18, ya laporan itu tidak setebal laporan 2020. Ya. Kemarin saya melihat laporannya Debbie itu tebalnya segini. Ya. Ya karena tuntutan di sistem itu. Ya. Itu. Kalau dulu kan mungkin segini aja udah tebal. Ya. Karena hard copy ini tentunya apa yang diminta di sistem ini kita harus cetak. Kan itu. Ya. Itu. Jadi kalau dulu ada suruh ngupload harian dan sebagainya. Ya. Kalau 2019 ke bawah kan bisa dirangkum kan itu. Nah kalau 2020 kemarin enggak, karena sistem mintanya seperti itu. 2021 nanti juga sama. Kalau dicetak itu pasti tebal, nggak ada yang tipis kan itu. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu itu punya peserta didiknya banyak, itu akan lebih tebal lagi. Ya. Jadi inilah terus selanjutnya juga untuk magang, kalau punya di anggaran ada program magang ya dimagangkan. Tapi kalau tidak ada magang ya tidak usah dimagangkan kan. Ya, itu. Jadi yang jelas Bapak Ibu sekalian, apa yang kita rancang itu kita lakukan. Tapi apa yang tidak kita rancang kalau bisa itu dihindari dilakukan, gitu aja. Ya, itu untuk amannya seperti itu. Walaupun kita mau berbuat baik, di sini tidak pas untuk berbuat baik. Ya, di sini pasnya adalah saklek. Ya. Sama kayak Bu Budi ini anggarannya itu saklek. Ya suruh untuk beli buku tulis 500 ya harus 500. Ya. Walaupun harganya sudah naik, bagaimana caranya cari buku sampai ketemu yang harganya 500. Itu tak bukti. Ya, monggo berarti. Ya, jadi ini teman-teman sekalian. Terus selanjutnya teman-teman sekalian, ini hubungannya dengan laporan keuangan. Jadi laporan itu ada dua. Laporan kegiatan dan laporan keuangan. Itu. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini saling berhubungan. Itu. Ya. Makanya tadi Pak Pur sampaikan. Ya. Kalau belanja sekecil apapun belanja itu harus ada notanya. Itu. Ya biasanya di situ kan teman-teman ada mata anggaran, ada sub mata anggaran. Ya itu harus urut. Kan itu belanjanya tanggalnya itu ya jangan sampai loncat. Ya. Ya ini pengalaman kita karena setiap tahun itu diperiksa inspektorat, ya kita belajarnya di situ dulu ya. Yang penting buat laporan kan. Jadi berbagai kelemahan kita coba untuk penuhi. Ini hubungannya dengan laporan keuangan. Nah, terus ini untuk laporan untuk penempatan. Nah, ini pun saya juga belum tahu nanti progresnya itu setahun itu apakah dibuka terus, ya? Apakah buka tutup kita yang nggak tahu. Ya di sistem ya. Ini tinggal nanti pengendalinya sistem seperti apa. Ya. Tapi kalau kayak di Dapodik itu kan paling tidak kita kalau untuk perkembangan siswa itu kan kita bisa masukkan ya. Kemarin itu per semester ya. Dulu pada saat saya diajak, pada saat di sana ada tim Dapodik, saya mengusulkan kursus itu berbeda dengan formal.
Kalau formal itu per semester tidak jadi masalah. Tapi kalau kursus itu kan agak jadi masalah. Kan itu. Ya. Karena kursus itu tidak per semester. Ya. Kursus itu per hari kan itu. Ya. Dulu dari awal per hari gimana? Yang namanya program kursus itu ada macam-macam waktunya. Ada yang 1 minggu selesai. Ada yang 1 bulan selesai. Ada yang 1 tahun selesai. Ada yang 2 tahun selesai. Ternyata untuk tim pengembang di Dapodik itu ya tidak paham kursus, Bu. Pendidikan non formal tidak paham. Pahamnya itu ya pendidikan itu adanya semester. Kalau dia paket C dia paham karena dia kan menganutnya adalah semester. Tapi kalau kursus kan tidak bisa. Itu, nah ya, itu. Oke. Jadi itu kemarin kita coba sharingkan ke sana. Nah ini dokumen penempatan ini wajib ya. Paling tidak nanti kalau tadi Pak Por menyampaikan setahun ya, jangan sampai dokumen setahun itu sudah dijadikan bungkus kaca. Itu ya. Bukti realnya adalah surat keterangan dari Budi itu. Ya. Bukan foto kayak gini, bukan, tapi surat keterangan. Misalkan Bu Budi saya tempatkan di tempatnya ya surat dari X inilah, ya. Bukan Bu Budi foto di mejanya X, bukan. Ya. Dokumen yang kuat secara hukum adalah yang surat dari itu. Itu sudah aman kita. Tapi kalau foto itu pasti pikiran yang namanya pemeriksa itu tidak ada punya pikiran positif. Pikirannya itu pasti negatif. Ya. Kalau pikirannya positif itu ya tidak jadi pengawas, kan itu aja. Ya, bukan pemeriksa. Pemeriksa itu harus berpikiran negatif. Ya. Makanya tidak ada lembaga itu yang mau didatangi pemeriksa itu santai, itu tidak ada. Sebesar apapun lembaga itu, sebagus apapun lembaga itu, ya pasti jadi pikiran kan itu, ya itu, ya kan itu. Jadi ini teman-teman sekalian hal yang tentunya harus diperhatikan. Jadi kalau nanti pada saat teman-teman mungkin sudah ada yang sudah mengajukan atau yang mau mengajukan, yang penting di perencanaannya tadi harus matang dulu. Ya, dengan kelebihan dan kekurangan teman-teman sendiri kan itu, karena tiap lembaga kan berbeda-beda ya. Nih kalau kita pengen nyaman itu ya ini cuma pemikiran kehidupan saya aja, karena tidak ada kesuksesan kalau kita tidak ada proses, Bapak. Ya. Mungkin orang bilang, wah saya sukses karena dapat warisan. Itu bisa dihitung dengan hari. Ya. Yang namanya sukses warisan itu pasti hancur, itu pasti. Karena dia tidak punya pengalaman. Dan tidak pernah terbentur masalah, itu aja. Itu. Ya. Itu. Di lingkungan kita itu banyak sekali, walaupun perusahaan besar apapun ya, yang namanya warisan nemu enaknya ya, itu rata-rata itu kalau tidak dikelola secara profesional dalam arti ada pimpinan lain ya, itu biasanya itu kolab kan itu ya itu. Nah ini teman-teman sekalian, kalau saya Bapak Ibu ini selalu saya lakukan ya. Kita harus kreatif dan selalu berinovasi, Bapak Ibu. Ya, itu. Ya. Itu. Karena inovasi dan kreatif ini penting. Kalau sabar dan ikhlas itu hubungannya dengan yang di atas itu susah. Kalau kreatif kan bisa dilihat. Kan itu. Itu. Makanya pada saat ini sedikit sharing. Jadi kalau teman-teman itu pengen melangkah lebih awal, ya
teman-teman itu setiap ada kebijakan baru yang kita dengar, ya, teman-teman kalau bisa masuk duluan. Itu. Tadi Pak Pur nyampaikan masalah apa tadi hubungannya dengan program yang dengan Dudi tadi berstandar Iduka, ya. Yang mungkin di awal teman-teman banyak, wah nanti kita susah, kita sementara ini juga sudah dengan Iduka. Kalau di pemerintah itu butuhnya adalah kegiatan real didukung dengan dokumen, Bapak Ibu. Tidak dengan cerita, itu. Ya. Makanya di sini teman-teman itu yang namanya administrasi itu harus teliti, harus jelas, itu. Ya. Saat saya masih jadi ketua organisasi, saya selalu menyampaikan, ya, sejarah kita itu cuma bisa dilihat dengan dokumen, bukan dengan cerita. Itu. Ya. Makanya saya itu yang namanya dokumen administrasi itu, saya itu agak ketat. Itu. Jadi di ruangan saya sebelah depan Mbak Devi itu ya buku itu sejarah kita. Itu. Nah ini akibatnya teman-teman sekalian, ya pada saat program pemerintah itu ada khusus berstandar Dudi, kita nyajikan data itu, kita tidak perlu cerita, itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini hubungannya dengan tadi Dudi PT dengan khusus untuk kerjasama. Kalau kita ngambil sisi negatifnya, ya kita rugi. Ya kalau kita berpikirnya cuma ke finansial. Contohnya gini, misalkan saya punya siswa 100, saya kerjasama dengan Politeknik atau dengan UNS, ya. Berarti kan siswa saya yang nyari, ya kan, ketampilan saya yang didik, saya daftarkan di UNS biar dapat nomor induk mahasiswa, ya. Tapi UNS juga dapat uang karena saya harus bayar, menyisihkan biaya ini untuk bayar di UNS, kan itu, ya. Adanya sharing profit tadi. Kalau kita berpikir secara ekonomi itu saya rugi. Lah lulusannya nanti pasti orang nggak mungkin lulusan Dia Nusantara, nggak mungkin. Ya, pasti dia bilang, wah saya lulusannya UNS. Padahal yang didik Dia Nusantara, ya kan? Yang nyari peserta didik ya Dia Nusantara, yang nyalurkan kerja Dia Nusantara. Itu kalau kita berpikir sempit. Tapi kalau kita berpikir luas, ya itu menjadi suatu ajang market yang luar biasa. Itu. Karena saya yakin tidak semua lembaga yang ada itu bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi yang bekerja sama ini nanti masih fokus perguruan tinggi negeri. Dan itu kita bisa berhak pada saat promosi. Ya. Udah lembaga Dia Nusantara misalkan. Ya, pada saat promosi saya sampaikan. Nanti kamu selain mendapat sertifikat kompetensi dari Dia Nusantara, kamu juga dapat ijazah dari UNS. Itu untuk memperkuat market kita. Karena memang realnya seperti itu. Ijazahnya tetap dari UNS, ijazah tidak dari Dia Nusantara. Itu. Ya. Tapi di balik itu semua nanti, itu ada yang namanya tadi, mikro kredensial tadi. Ya. Nah, itulah keuntungan kita nanti di situ. Ya. Jadi kayak kerjasama tadi menjadi jembatan mediasi. Tapi keuntungan kalau kita bicara finansialnya adalah di mikro kredensial tadi. Nah program itu intinya gini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Politeknik, ya, dan itu nanti hubungannya dengan perguruan tinggi. Jadi mahasiswa misalkan 8 semester, kan umumnya 8 semester. Nah nanti belajar di
perguruan tinggi itu cuma 5 sampai 6 semester. Ya. Dan nanti yang 3 sampai 1 sampai 3 semester, ya, sisanya biar 8 semester, itu mereka diminta untuk cari keahlian. Ya, cari keterampilan. Cari keterampilannya di mana ya? Di lembaga kursus tadi. Lembaga kursus tentunya yang pertama tadi sudah berstandar DUDI. Kan itu. Dan mereka bayar. Jadi biaya per semesternya itu dibuat untuk kursus. Ya, jadi finansialnya itu yang kita dapat itu di situ. Ya. Karena tidak ada kebijakan pemerintah itu yang pengen membunuh binaannya itu tidak ada. Ya. Nah, cuma yang namanya manusia itu biasanya ada perubahan kebijakan baru, ya, yang dilihat itu negatifnya dulu, kan itu, ya, karena sudah terbiasa di zona nyaman, ya, itu semua orang seperti itu, termasuk di birokrasi pun seperti itu, kan itu, ya, biasanya kerjanya santai gini, wah ini udah besok, padahal itu tuntutannya orang yang mungkin dipromosikan, ya tanggung jawabnya kan lebih besar. Tapi ada orang, wah saya jadi staf aja udah nyaman kan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, mengapa kita selalu yang terakhir ini menjadi itu. Jadi kadang kalau saya punya suatu pemikiran, teman-teman itu di staf kita itu ya menolak, karena ya itu tadi mereka belum siap adanya perubahan. Tapi karena di sini saya selaku pengambil kebijakan, ya mereka harus bisa menerima. Karena kebijakan yang saya ambil itu untuk ke depan. Ya, misalkan kayak dulu itu untuk pembelajaran daring. Ya, karena ini penting. Ya, 2018 itu kita sering diundang beberapa lembaga, kalau nggak salah dulu ada sekitar 100-an lembaga. Untuk program daring dibimbing oleh Simolek. Ya memang itu menjenuhkan, iya, nghabiskan tenaga, iya, nghabiskan pikiran, iya. Itu. Ya. Tapi pemerintah kan berpikirnya ke depan. Nah, kebetulan pas ada pandemi mau tidak mau pembelajaran harus daring. Ya. Kita sudah terbiasa daring, ya teman-teman baru berpikir bagaimana sih cara membuat pembelajaran daring, kan itu. Ya. Itu termasuk hubungannya dengan program prakerja itu, kan itu, ya, prakerja jalan kita tinggal jalan, karena kita sistem itu sudah punya, kan itu, sudah punya pengalaman pembelajaran daringnya seperti ini, kan itu, ya, teman-teman masih seminar terus tiap hari, ya, kita sudah memproduksi, kan itu, ya, itu. Jadi ini hal yang tentunya harus dimiliki teman-teman, ya, harus kreatif dan berinovasi. Ya. Jangan sekali-sekali, wah saya sudah nyaman, kan itu. Tidak seperti itu. Ya. Ya, jadi ini kuncinya ya. Kalau kita, karena kita orang swasta semua. Ya. Tapi kalau di birokrasi sekarang itu mau kreatif, mau pandai, ya, tidak menjamin jabatan ya Bu ya. Itu. Ya. Ini baik daerah sampai pusat sama. Makanya bagaimana caranya teman-teman itu harus kreatif. Termasuk nanti pada saat bagaimana caranya teman-teman menyelenggarakan program PKK itu kalau baik, ya. Di sana itu sudah skor, apalagi sekarang sistem itu skor pelaksanaannya ada. Ya, jadi di situ nanti akan enak. Mungkin bisa saja tahun 2022 ada kebijakan. Wah, yang baik, udah pokoknya ngisi aja langsung disetujui. Gitu. Kalau enggak, biasanya ya diteleponi suruh majukan lagi, kan itu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa saya sampaikan. Tapi yang jelas tadi Bapak Ibu hubungannya dengan program PKK itu yang selalu kita lakukan. Jangan sampai tahun ini kita ngajukan, tahun ini merencanakan. Ya.
pasti nanti kita pada saat jalan pontalan. Ya mungkin teman-teman aman, mungkin pada saat tidak menjadi sasaran uji petik pemeriksaan. Ya, kalau kebetulan delalah itu wah jadi sasaran, wah nggak bisa tidur, iya, tiap 1 jam ke kamar mandi terkencing-kencing, iya. Itu. Iya, itu betul. Karena saya mengalami pertama kali mau diperiksa. Kita diperiksa setiap tahun aja. Itu kita suruh tidur nyenyak itu udah ada. Saya dulu ngalami itu tadi yang sampaikan Pak Pur 2010 kalau nggak salah. Itu. Ya. Gara-gara KTP berbunyi pelajar. Saya sudah sampaikan. Saya sampai marah di sini dengan inspektoratnya. Pak, kita itu pesertanya adalah lulusan SMA. Anak menerima KTP pertama kali pasti umur 17 tahun. Dan di Indonesia itu tidak ada sejarahnya. Ya kan, lulus sekolah merubah sistemnya tidak pelajar. KTP ini berlakunya 5 tahun. Ya kan itu. Nah, terus akhirnya setelah saya menyampaikan hal yang banyak, ada termasuk status di KTP tidak ada pengangguran. Kalau KTP di situ pengangguran nggak ada, laki-laki punya istri nggak ada. Sopo sing gelem kan itu loh, ya kan? Ya akhirnya mereka sampaikan, Pak Edi maaf ya, karena ini kan kita memang harus ada temuan. Dan itu semua lembaga termasuk tepatnya Pak Joko kan, Istibang kan. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan ada catatan selama itu di luar anggaran, tidak usah adem panas. Itu Bapak Ibu sekalian hal sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman menyelenggarakan program PKK nanti, ya itu pengalaman yang kami lakukan. Ya, itu. Jadi kalau nanti misalkan dari dinas lihat, ya jangan pikiran negatif, polanya sudah berbeda dengan dulu. Itu. Kalau bisa itu tiap hari dinas itu datang, ya itu kita seneng kan itu, ya itu. Jadi pola bekerjanya kan sudah berbeda. Berarti kan kalau dinas datang terus kan kita lebih enak, ya kita lebih enak dan juga kita misalkan kita punya dokumen itu menjadi regulasi sejarah. Ya. Nggak usah punya pikiran negatif, ngopo Ibu Putih ke sini lagi, Bu Wani ke sini lagi. Tapi ada lembaga yang seperti itu ada. Ya. Tapi kalau saya senang Bu Putih tiap hari ke sini senang. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sharing sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tapi yang jelas Bapak Ibu untuk tahun 2021 seperti yang sampaikan Pak Pur ya, pada saat membuat perencanaan pengajuan tolong dicermati betul ya, terutama kalau saat ini adalah dalam hal pelaksanaan tadi ya, kliknya pengajar pada saat awal ngajar dan kliknya pengajar pada saat akhir mengajar. Kalau yang lainnya saya kira sama dengan tahun kemarin. Perbedaan utama sekarang adalah itu tadi ya, karena tersistem tadi ya, itu saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.